Perkenalkan, nama saya Adi Mahakumala Dewi. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Ayuranda Putrantara. Perkenalkan, nama saya Medewi Kamaestu. Perkenalkan, nama saya Nikade Regina Tirina Dewi. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Gede Satyananda Sustika. Halo, perkenalkan nama saya Karote Harini. Nah, jadi kami di sini akan melakukan Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Satyananda Sustika. Jadi saya sudah berada di Abian Desa Pakudui. Tentu saja saya kemarin tidak sendirian. Di sana ada teman-teman saya yang membantu saya. Halo. Dan ada kameramen yang di belakang kamera. Halo. Saya Wika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi tentang karya-karya yang telah dibuat untuk melestarikan budaya Bali. Daripada namanya cincong, jadi Bali kita lihat karya-karya. Baik, kami sudah sampai di lokasi. Sudah bersama dengan narasumber, dengan Bapak Iwayan Gede Mancanegara. Silakan Bapak, perkenalkan diri. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Gede Mancanegara. Saya berasal dari Pakudui, Tegalang. Baik, kami memiliki beberapa pertanyaan Bapak yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik dengan dunia kesenian, terutama kesenian patung? Mungkin ketertarikan tentang patung itu sudah dari buyut, memang seorang pengrajin, seorang mendagi, dari kakek juga sama, dilanjutkan sama bapak. Saya udah generasi keempat, jadi mungkin karena memang ada kayak ada keturunan lah, memang orang-orang seni seperti itu. Jadi turun-temurun. Ya, turun-temurun. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk melestarikan seni patung di era modern ini? Kalau untuk melestarikan patung seni, jadi mungkin kalau untuk patung itu ada yang jenisnya tradisional, seni tradisi, ada juga yang modern. Jadi di sini saya mulai melihat pasar, jadi kita bikin barang custom. Jadi barang custom itu ada permintaan dari customer, dia memiliki gambar atau desain apa yang dia mau buat. Itu yang kita kerjakan karena itu by order. Jadi setelah itu selesai, kita juga mungkin kita bagi itu kayak profitnya ya. Untungnya ada beberapa kita untuk membuat barang tradisional. Kita di situ kita untuk melestarikan seninya, tapi kita juga membuat custom untuk menghidupkan bisnisnya. Jadi bagaimana kita bisa tetap jalan secara bisnis atau ekonominya jalan, tapi kita juga bisa melestarikan patung-patung tradisional. Jadi kayak sekarang saya mungkin ada 12 orang lah pengrajin yang kerja, tim kita lah kerja bersama. Jadi mungkin ada 6 orang yang bikin barang orderan, yang 6 itu kita bikin barang tradisi. Jadi untuk melestarikan seni. Jadi bagaimana biar bisa seimbang antara bisnisnya ada, itu pemasukannya ada, seni juga itu bisa tetap lestari. Jadi terus kita membuat barang-barang tradisional, barang seni tradisional. Izinkan saya melanjutkan pertanyaannya. Adakah makna dari patung-patung yang telah dibuat? Kita buat patung udah lumayan banyak ya, dari berbagai jenis model. Kalau maknanya mungkin kalau yang banyak kita buat di Pakudui itu patung Garuda Wisnu. Garuda Wisnu itu, Garuda itu maknanya adalah simbol kebebasan. Simbol kebebasan dari penjajahan gitu sebenarnya. Dan itu di atas Garuda itu ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Berarti itu kaitannya dengan Dewa Trimurti.
itu ada Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Jadi Dewa Brahma itu saya juga udah sempat buat patung Dewa Brahma, patung Siwa juga udah sering. Jadi di situ Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Jadi maknanya itu apa yang kita lihat atau yang ada di alam semesta itu ciptaan Dewa Brahma. Jadi apa yang diciptakan Dewa Brahma itu akan di protect sama Dewa Wisnu atau dipelihara oleh Dewa Wisnu. Jadi maknanya banyak ya. Kalau itu dari Trimurtinya itu kayak Dewa Brahma aksara sucinya A, Dewa Wisnu U, Dewa Siwa itu M. Jadi kalau itu dibaca itu Om itu datang dari 3 aksara suci Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau dijadiin satu itu Om. Semuanya itu memiliki makna, karena kalau barang seni atau patung, kalau nggak ada kayak storytellingnya, kayak latar belakang ceritanya itu kayak kayu bakar, karena orang itu nggak paham. Tapi setelah patung itu kita jelaskan makna dan filosofinya, itu nilainya tak ternilai, tergantung orangnya sih kalau kita bilang barang seni. Selanjutnya, apakah untuk membuat seni patung ini adalah kemauan Bapak sendiri atau adanya yang mewarisi profesi ini? Nah, sebenarnya ini dua-duanya kita ambil ya. Artinya satu karena kita memang kayak turun temurun punya 4 generasi. Tapi biarpun ini turun temurun, kalau memang kita nggak suka, nggak senang, mungkin kita bisa mencari kerjaan yang lain. Tapi kebetulan saya memang sangat tertarik untuk melestarikan seni, khususnya patung tradisional, karena di situ merupakan bagian dari kalau saya Bali itu, Bali merupakan pulau yang hidup melalui seni, tradisi, dan budaya. Jadi itu menyebabkan pariwisata di Bali sangat ramai. Jadi tamu orang asing itu datang ke Bali. Jadi bagaimana kita bisa melestarikan seni itu supaya tetap orang-orang asing bisa tertarik untuk berkunjung ke Bali. Karena di Bali juga bukan hanya seni patung, tapi instalasinya sangat kompleks. Jadi di situ ada seni tabuh, seni ukir, seni lukis, dan yang lain-lain. Jadi di situ bagaimana kita tetap melestarikan salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri dari Pulau Bali itu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada sang narasumber. Pertanyaan pertama dari saya, sebagai seorang tokoh yang menjalani dunia seni, dari manakah mayoritas inspirasi dan ide Anda dalam berkarya? Kalau inspirasi dan ide itu mungkin memang kita lihat dari karya-karya yang dibuat oleh seniman yang sebelumnya ya. Dari situ kita ingin melestarikan apa yang sudah dibuat, dan dengan perkembangan teknologi sekarang juga banyak di media sosial atau di internet desain-desain, mungkin itu teman-teman yang lain juga para seniman yang membuat, mungkin dari situ bisa kita modifikasi apa yang sudah kita buat. Dan kalau saya juga banyak dapat masukan dari customer, jadi orang yang memesan mereka juga memiliki ide-ide yang berbeda dari apa yang sudah kita buat, dan bagaimana skill yang sudah kita punya kita aplikasikan di order-order custom yang kita buat. Jadi di situ setiap kita membuat patung yang berbeda, di situ kita dapat belajar lagi. Jadi di situ kita coba mengembangkan apa yang sudah kita buat dan apa order dari customer, dan mungkin kedepannya dari apa yang kita buat kita bisa membuat ide-ide yang berbeda lagi. Jadi supaya apa yang kita buat itu berbeda dengan apa yang mungkin seniman lain buat. Jadi di situ kita pengen memiliki ciri khas atau karakter, mungkin dari bentuk, mungkin dari pola, dari detail, atau dari desainnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua dari saya, dalam pembuatan karya patung ini, apakah terdapat teknik-teknik khusus untuk menciptakan suatu karya seni yang indah? Kalau teknik khusus, mungkin saya pikir semua pengrajin itu ada memiliki style atau gaya yang berbeda dalam pengerjaannya. Cuman kalau kita buat di sini hampir sama dengan pengrajin lain, mungkin motifnya aja berbeda. Kalau tekniknya sama, mungkin pertama dari pembuatan sketch awal, habis itu bikin proporsi, habis itu bikin anatomi, bikin detailnya. Jadi prosesnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda bosan membuat patung? Pernah. Kalau bosan, mungkin ada titik jenuh ya dalam pembuatan sebuah karya. Karena di situ apa yang ingin kita buat terkadang terlalu, mungkin dari ukuran terlalu besar, jadi terlalu rumit. Sedangkan dari awal kita sangat menggebu-gebu untuk membuat karya tersebut, tapi di pertengahan ada memang titik jenuh. Cuman selang mungkin beberapa
minggu, berapa bulan, kita ada mood lagi, kita lanjutkan lagi. Jadi karena kalau untuk barang seni itu nggak bisa dipaksa, kecuali kalau memang kita punya orderan, pasti kita dikasih deadline. Jadi itu bagaimana kita menyelesaikan tepat waktu. Tapi kalau khusus untuk buat barang seni, itu memang ada titik jenuhnya. Tapi kalau udah moodnya bagus lagi, kita continue, kita buat lagi. Makanya untuk pembuatan karya itu mungkin bisa ada yang setahun, 2 tahun, mungkin lebih. Nah di situ mungkin ada titik jenuh atau kebosanan dari para pengrajin atau seniman. Melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Apakah ada kendala dalam membuat seni patung? Kendalanya yang tadi saya sempat sampaikan, kendalanya adalah di pengrajinnya sekarang sangat minimal dibandingkan dengan pemesannya. Jadi di situ kita kewalahan untuk menyelesaikan order-order yang dia memiliki deadline yang sangat singkat, tapi untuk pengerjaannya juga perlu tenaga yang banyak. Jadi di situ kendalanya. Bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah Bapak dalam membuat patung? Mungkin kayak pembuatan patung itu dimulai dari penyiapan bahan baku, yaitu kayu. Setelah itu dibuat proporsinya, anatominya. Habis itu bikin detailnya. Setelah detailnya baru terakhir dibuat untuk wajahnya. Setelah wajah itu baru dilanjutkan untuk proses peremplasan. Dan habis itu nanti mau di finishing dengan warna atau natural. Jadi setelah di finishing itu prosesnya sudah selesai. Cerita aja pertanyaannya. Baik, bisa lanjutkan pertanyaannya Pak. Kenapa sih Bapak lebih memilih untuk membuat patung? Padahal kan banyak karya-karya seni. Kenapa Bapak lebih memilih membuat patung? Mungkin pembuatan patung itu udah kayak otodidak ya. Karena di kampung saya hampir 90% merupakan pengrajin patung. Dari kecil memang kita sering melihat orang membuat patung, dan juga dari keluarga saya udah 4 generasi, saya generasi keempat. Kemungkinan dari situ ada ketertarikan mengapa kita cenderung membuat karya seni patung, bukan lukisan atau yang lain. Lingkungan. Ya, lingkungan. Selama Bapak membuat seni patung, bentuk apa saja sih yang sudah Bapak? Kalau bentuknya banyak ya. Dari patung itu patung Garuda, Wisnu, atau kalau orang Bali bilang itu ada Dewa Tenosano, itu aja udah 9 patung dewa udah sempat kita buat. Dan juga ada patung dewi-dewinya kayak Saraswati, Dewi Durga, Dewi Sri. Kalau jenisnya banyak sekali, ada patung singa, ada patung pewayangan, itu banyak sekali kayak Buddha, dan binatang-binatang itu udah hampir semua kita sempat buat. Baik, untuk mengakhiri pertanyaan saya kali ini, ada nggak sih pesan untuk anak-anak zaman sekarang yang menonton video ini? Harapan saya kepada adik-adik, bagaimana kalian bisa juga ikut berpartisipasi untuk melestarikan seni, budaya, tradisi, khususnya kerajinan ukir patung. Karena kita tahu Bali merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi orang asing. Itu tidak lepas dari bagaimana masyarakat Bali bisa membuat atau melestarikan kerajinan seni atau mungkin tabuh atau yang lain, karena itu merupakan daya tarik tersendiri untuk orang asing kenapa datang ke Bali. Jadi harapan saya adik-adik bisa juga berperan atau ikut melestarikan pembuatan patung tradisional atau kesenian yang lain untuk Bali itu tetap aja, seperti itu sih. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan yang telah kita dapatkan setelah melakukan wawancara tadi, bahwasanya karya-karya di Bali sangat beragam jenisnya, mulai dari bentuk karya yang beragam dan juga memiliki maknanya tersendiri. Nah, bahkan karya seni budaya kita ini sampai dilirik oleh orang-orang luar, yang dimana mereka belum tentu mengerti tentang seni budaya di Bali. Namun di sisi lain, dalam membuat karya seni ini juga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak, dikarenakan pada saat ini kebanyakan orang sudah mulai kehilangan minat mereka dalam karya seni patung, khususnya karya seni patung yang bertemakan budaya Bali. Jadi kami berharap supaya generasi sekarang lebih menunjukkan minatnya pada sebuah karya seni, terkhususnya karya seni budaya Bali, karena jika bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.